Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala. Amma ba'du. Kaifa halukum ya tulab? Tayyib, barakallahu fikum. Awalan, qabla an nabda'a darsana fi hadzal masa' sa'adhkuru asma'akum. Tayyib, Mas Mujiono, Pak Purgianto, Pak Mulyono, Pak Aisyah izin, Pak Supriyadi belum datang, Pak Sadik, Mas Wisnu, Pak Mas Wawan, Mas Diki, enggak ada. Pak Supriyanto, Bu Aufa, Muhammad Hari, Pak Haryadi, Mas Mati, Abu Arfa, Pak Eko Trisono, belum hadir. Pak Eko Niten, Pak Andi, Pak Wawan, dari hadir. Abu Sofi, ini beberapa pertemuan, ketua kelasnya enggak Pak? Pak Fani, Mas Rudi, Pak Marsudi, kemarin juga enggak hadir Pak Marsudi. Kemarin hadir nggih? Oh nggih, hari ini hadir. Priyadi hadir. Pak Purnomo, izin. Pak Slamet, Pak Mbak Muji, Haidar, izin. Pak Supriyadi, Pak Atim, Pak Atim kemarin juga enggak hadir. Pak Anam, Pak Yudi, Mas Pandi, Mas Bagus, Mas Pandi, Pak Wiji, Pak Imam, yep. Semangat nggih. Pelajaran semakin sulit, ujian ini. Ujian istiqomah. Ya, ujian istiqomah. Siapa yang istiqomah, insya Allah dia akan mendapatkan kemudahan dalam belajarnya. Tapi kita lanjutkan pelajaran kita hari ini. Sebelumnya, kalau antum belum sempat murojaah, ya kita murojaah sama-sama. Ya. Setelah saya koreksi terjemahan di antara teman-teman, ya 75% benar. Cuma yang perlu saya ingatkan, dan terus saya ingatkan akan pelajaran-pelajaran yang telah lalu, mulai dari pelajaran pertama sampai pelajaran yang terakhir kita bahas, ini harus selalu diingat kaidahnya. Kaidah itu penting. Kalau kita nggak ingat kaidah, rumus, maka ya tidak akan bisa. Karena bahasa Arab salah satu kuncinya adalah hafal akan kaidah ataupun rumusnya. Kalau nggak hafal, ya nggak akan bisa. Semua bahasa seperti itu. Semua bahasa seperti itu. Maka di sini kita ulangi lagi, kita ingatkan bagi yang mungkin di antara teman-teman yang sudah bisa, ya sabar, ya
sabar untuk kita saling ta'awun 'alal birri wat taqwa dengan sesama santri, sesama murid untuk sama-sama belajar bersama. Yang kita perlu ingatkan, yang saya lihat di antara pekerjaan antum, yang pertama, ini kita belajar kaidah yang paling dasar ya. Kaidah nakirah. Yang kita pelajari apa? Ayo kaidahnya apa? Tidak ada tanwin, tidak ada alif lam. Ini tidak ada alif lam. Kemudian ada tanwin. Nih. Ini yang pertama, kaidah nakirah. Tidak ada alif lam, pasti tanwin. Ini harus diingat. Hanya dua saja. Dan nakirah itu bermakna apa? Umum. Ini. Contoh. Coba Pak Yudi, contohnya Pak Yudi. Satu aja. Baitun. Ini kaidahnya dipakai. Ya. Kalau baiti janati, mana tanwinnya? Ya. Ya kan? Oh, barusan itu ditulis. Ingat-ingat. Contohnya apa, Pak? Baitun. Baitun, kata baitun. Di dalam kata ini tercakup dua kaidahnya apa tidak, Pak Yudi? Kata baitun mencakup dua kaidah ini apa tidak? Cakup nggih? Satu, tidak ada alif lam. Ada tanwin. Berarti kata baitun bermakna nakirah, yaitu umum. Artinya rumah. Rumah pokoknya. Rumah itu namanya, bahasa Arabnya baitun. Entah rumah besar, rumah kecil, rumah bagus, rumah jelek, rumah reyat, rumah kokoh. Bahasa Arabnya baitun. Paham nggih? Kaidah ma'rifat. Di sini saya membantu antum untuk merojaah yang mungkin di rumah belum sempat buka-buka. Dan saya yakin mayoritas nggak sempat buka. Kaidah ma'rifat. Ma'rifat itu maknanya apa? Khusus. Kaidahnya apa? Ada alif lam. Kalau ada alif lam, berarti tidak bertanwin. Contohnya, masuk berarti as-samawat, as-samaku, as-samaku, as-sama. Artinya apa, Pak? Masya Allah, ikan. Ikan itu. As-samaku. Tercakup dua kaidah apa enggak, Pak? Satu, alif lam. Dua, tidak ada tanwin. Sehingga mengartikannya ikan itu. Walaupun tidak ada zalikanya, karena ini bermakna makrifat, maka dalam mengartikan ditambahi itu. Ikan itu. Sip. Sekarang, karena ini
Pak Supriyadi tadi memberi contoh as-samaku, berarti huruf sin ini termasuk huruf apa? Mas Mati. Huruf sin. Huruf bacanya as-samaku, berarti huruf sin huruf syamsiyah. Jangan lupa, makanya tak bantu murojaah. Ya, huruf syamsiyah. Artinya huruf syamsiyah, lamnya enggak dibaca, langsung dilebur ke huruf sin. As-samaku, sehingga bacanya enggak boleh al-samaku. Ini huruf sin. Contoh lain yang ma'rifat tapi hurufnya ini yang selain syamsiyah. Pak Wawan. Selain syamsiyah. Berarti kalau selain syamsiyah itu huruf apa, Pak? Bukan syamsiyah, Ustaz. Selain syamsiyah berarti bukan syamsiyah. Apa, Pak? Komariah. Taib. Beri contoh yang makrifat tapi pakai huruf komariah. Ad-dukanu. Syamsiah apa komariah, Pak? Huruf dal syamsiah atau komariah? Syamsiah. Cirinya syamsiah itu lamnya enggak dibaca. Ad-dukanu. Enggak dibaca kan? Nah, berarti syamsiyah. Ambil contoh yang al-ma'u ahsan. Artinya apa, Pak? Al-ma'u. Air itu ahsan. Mencakup kaidah ma'rifat atau tidak? Yang pertama, alif lam. Yang kedua, tidak bertanwin, ahsan. Berarti huruf mim, huruf komariah. Maksudnya komariah, lamnya dibaca jelas. Al-ma'u. Adapun sin, syamsiyah. Kenapa? Lamnya tidak dibaca. As-samaku. Taib. Jelas sampai sini? Taib. Nah, sekarang beralih pada kaidah mudhaf mudhafun ilaih. Kaidah yang pertama, tidak ada alif lam. Pipi maksud ini? Perlu dipertegas, tidak ada alif lam. Bagaimana maksudnya? Nah, syaratnya mutafaksan. Berarti untuk mudhaf apa? Tidak ada alif lam. Terus tidak bertanwin. Terus aywa ahsan, harokat berubah. Baik, ahsan. Kemudian untuk mudhafun ilaih. Apa? Harus kasrah. Terus ya, bisa beralif lam. Bisa dengan alif lam. Bisa tidak. Ini. Harus kasrah, bisa dengan alif lam. Artinya apa? Bisa juga tidak alif lam. Taib.
Tidak dengan alif lam ya nama orang. Ya kan? Baitu Muhammadin ada alif lamnya? Tidak ada kan? Nah, ini. Taib. Ini kaidah mudhaf dan mudhafun ilaih. Sehingga mudhaf ilaih itu bermakna apa kemarin? Kepemilikan. Sehingga dalam mengartikan ditambahinya. Ya. Misalnya Kitabu Muhammadin, kitabnya Muhammad. Ya. Qalamul mudarrisi, penanya guru. Itu dalam mengartikan mudhafun ilaih. Karena apa? Maknanya kepemilikan. Ya. Baitul imami, rumahnya imam. Kemudian babul masjidi, pintunya masjid. Ingat-ingat, dalam mengartikan mudhafun ilaih, mudhafnya ditambahi nya. Itu diingat. Ya. Contohnya nah, ambil contoh lagi. Mas Mujiono. Satu aja contoh mudhafun ilaih. Apa? Jangan kolam, tadi sudah kolam kok. Lainnya. Hah? Komisun tolibi. Ayo. Komisut tolibi. Ahsan. Oh, oke. Masya Allah, kok sampai kelupaan saya. Pangapunten, kelupaan kata bagi. Lali aku sampean. Komisut talibi. Artinya apa Pak Mas Mujiono? Kemejanya murid. Ya. Mana mudhafnya? Mas Mujiono. Jangan ragu-ragu. Mudhafnya mana? Komisu. Mudhafun ilaih at-talibi. Enggak boleh ragu-ragu. Ya. Harus yakin, nek ragu-ragu enggak akan bisa-bisa, ya. Harus yakin. Mudhaf qamis, mudhafun ilaih at-talib. Contoh lain, Mas Wisnu. Masya Allah. Bukan saya Ratu Wisnu. Mana mudhafnya Mas? Mudhafun ilaihnya diartikan. Masya Allah. Mobilnya Muhammad. Itu cara mengartikan mudhafun ilaih. Ditulis riyin. Nah. Ini kita bantu merojaah antum. Karena kita enggak mentarget. Pelan-pelan. Lupa, ingatkan lagi. Lupa, ingatkan lagi. Memang suluh itu pelan-pelan. Kalau enggak sabar ya wis. Ada ya di Madiun tuh ya. Ustadz, saya ikut pelajarannya Ustadz disuruh enggak sabar. Ya. Ya kalau nggak sabar, ya nggak usah ikut. Akhirnya pindah ke halaqah
yang bahas buku langsung nahwu, ya silahkan. Kalau emang nggak sabar, memang Rasulullah itu pola pelan. Yang pelan-pelan aja kadang masih pelan-pelan lagi. Dari sini ada yang ditanyakan? J, monggo. Bisa. Kami talibin bisa. Bedanya ya makna talib di sini. Kemejanya murid, muridnya nggak jelas. Ini punya siapa ini? Seragam. Ini seragam siswa tapi nggak jelas yang punya. Berarti komisu talibin. Karena siswanya yang punya kemeja itu nggak jelas. Kalau ini sudah jelas. Oh, ini punyaannya murid itu. Paham ya? Makanya kita bisa dengan alif lam. Dan ingat tadi untuk mudhaf harokat berubah. Maksudnya berubah ini apa ya? Ya, kalau sebelumnya huruf jar berarti harokatnya kasroh. Kalau dia sebagai maf'ul harokatnya fathah. Kemarin sudah disinggung maf'ul gitu. Objek sebagai objek. Ya. Berikutnya, sudah belum? Belum.
Ada yang tanyakan lagi? Sebelum kita lanjutkan yang lain. Lianto, tanya. Jelas. Pak Sadik? Jelas nggih? Pak Yudi monggo. Jelas nggih? Tip, lanjut yang keempat. Kaidah mubtada dan khobar. Mubtada itu apa ya? Tak tanya dulu. Pak Marsudi, mubtada itu apa? Isim yang ada di awal kalimat. Kaidahnya yang pertama apa? Hah? Bisa ma'rifat. Bisa ma'rifat. Berarti artinya bisa juga nakirah, tapi dalam kondisi tertentu. Nah, bisa ma'rifat. Ma'rifat di sini, ya, seperti ini. Kembali ke ini, ke ma'rifat ini. Ya, ini. Bisa ma'rifat. Kemudian yang kedua, harus rofa dalam kurung domah. Harus rofa dalam kurung domah. Berarti harus rofa atau domah, tidak bisa kasrah, tidak bisa fathah. Harus rofa atau domah. Kemudian untuk khobar, khobar itu apa toh? Isim yang mengikuti mubtada sehingga menjadi kalimat sempurna. Kaidahnya bisa nakirah. Berarti khobar juga bisa ma'rifat, nanti ada kondisi. Enggak, belum kita bahas. Wallahu alam kapan. Pokoknya bisa ma'rifat. Tulis saja bisa nakirah sehingga bisa dipahami, oh berarti bisa ma'rifat. Kemudian harus rofa. Masih ada lagi syarat ketiga, apa ya? Ahsan, jenisnya mengikuti mubtada.
Artinya jenisnya mengikuti mubtada. Kalau mubtada'nya mudzakkar, ikut mudzakkar. Mubtada'nya muannas, ikut muannas. Ahsan. Masya Allah. Yes. Kita ambil contoh. Apa yang bisa ambil contoh ya? Pak Sotik, ambil contoh. Mubtada khobar. Bentar. Gimana? Ada talibu. Yang sederhana aja. Rajulun tawilun. Tidak khobar, Pak. Kalau lelaki yang tinggi, ayo apa? Ganti tak tanya. Ayo, itu apa? Lelaki yang tinggi itu kaidah apa? Apa? Gampang tuh. Ini makrifat, ini nakirah. Ayo. Harus bisa. Itu tuh sederhana kan? Mana mubtada'nya Pak Sotik? Al-baitu. Khobarnya jadidun. Nah, artinya rumah itu baru. Gampang toh? Gampang. Ambil contoh yang lain. Pak Iko. Al-jamalu. Al-jamalu atau al-jamalu? Pendek. Maknya panjang apa pendek? Pendek. Yakin? Yakin mau ragu-ragu? Yakin. Al-jamalu artinya apa, Pak? Unta itu besar. Mana mubtada'nya? Mana khabarnya? Baik, ahsan. Ini susunan mubtada khabar. Coba lihat khabarnya. Bisa nakirah, artinya ini lihat nakirah. Rafa ini. Jenisnya mengikuti mubtada. Mengikuti. Mubtadanya mudzakkar, ikut mudzakkar. Sekarang contoh mubtada khabar yang muannas. Mas Wawan. Yang muannas. Ahsan. As-sayyaratu artinya mobil itu bagus. Mana mubtada'nya? Mana khabarnya? Jamilatun. Ahsan. Contoh lain. Abu Arfa. Contoh lain yang muannas. Nama orang nggak apa-apa. Jamilatun sudah kan?
Kabira itu sudah kabir. Yang lain. Apa? Memang kalau suruh ngasih contoh langsung bling semua. Apa yuk? Qadimatun. Qadimatun. Apa qadimat? Qadimat atau qadimatun? Yang panjang D-nya tokonya. Oh, qadimatun. Al-mudarisatu qadimatun. Artinya apa, Pak? Iya, ibu guru itu lama. Ya, ibu guru itu lama. Artinya ya ngajarnya wis suwi. Ya. Baik. Al-mudarisatu qadimatun. Mana mubtada'nya, Pak? Iya, khabarnya qadimatun. Nah ini. Ini contoh mubtada khabar yang mudzakkar, mubtada khabar yang muannas. Jelas? Nah ini. Apakah mubtada itu bisa berwujud isim isyarah? Bisa. Karena isim isyarah termasuk ma'rifat. Baik. Yang kelima. Isim yang dihukumi ma'rifat. Yang pertama, diawali alif lam. Dua, yang berikutnya. Isim isyarah. Isim mausul. Apa isim mausul? Kata sambung. Apa kata sambungnya? Alladzi atau allati. Sudah kan ini? Sudah. Isim isyarah. Contohnya apa? Hadza, terus hadhihi, terus dzalika, terus tilka. Baik. Isim mausul contohnya alladzi, allati. Nanti jamaknya ada lagi. 3 yang kita pelajari dulu ini ya, walaupun nanti ada tapi belum kita pelajari, enggak kita sebutkan. Yang digandengkan dengan dhamir. Yang digandengkan dengan dhamir. Contohnya baituhu, terus baituha, terus baituka, terus baituki, terus baiti. Itu semuanya ma'rifat.
yang digandengkan dengan dhamir. Berikutnya nama orang. Terus nama tempat. Inilah isim-isim yang dihukumi ma'rifat. Yang diawali alif lam, sudah kita pahami, isim isyarah, isim mausul yang digandengkan dengan domir, nama orang, nama tempat, itu ma'rifat. Tips, kalau ada yang sudah selesai, salah satu adzan dulu, monggo. Ada yang tanyakan? Monggo, jangan sungkan. Apa? Bisa ya, bisa ma'rifat berarti bisa nakirah. Cuma belum kita bahas. Ya. Kita masih membahas yang dasar aja dulu. Ya. Monggo Pak Slamet. Yang digandengkan dengan domir. Contohnya baituhu yang kemarin. Baituha, baituka, baituki, baiti. Baituhu rumahnya, nyanya, dia laki, ha, dia perempuan. Nah itu termasuk ma'rifat. Terus semua nama orang itu sudah ma'rifat. Sehingga bisa kita ambil contoh ini, Muhammadun talibun. Muhammad adalah seorang murid. Nah, mana mubtada'nya Muhammad? Berarti ini bisa dijadikan mubtada' apa enggak? Bisa enggak? Bisa. Karena ini lihat kaidahnya, bisa ma'rifat. Berarti isim yang dihukumi ma'rifat bisa jadi mubtada'. Contohnya isim isyarah, hadza talibun. Ini murid. Berarti hadza termasuk mubtada. Talibun termasuk khobar. Dan ingat jenisnya mengikuti mubtada. Hadza mudzakkar, berarti harus talibun. Kalau khobarnya talibatun berarti isim isyarahnya apa? Hadhihi talibatun. Paham nggih? Nah, saya tanyakan, monggo. Jangan sungkan-sungkan. Ini mumpung murojaah ini. Ya, mumpung murojaah. Mas Wisnu? Silahkan, monggo. Tanyakan, jangan sungkan-sungkan.
Kalau merujuk bareng-bareng kan enak ya. Oh, merujuk sendiri kayak wah, tinggi opo gitu. Sip. Kalau sudah, ini tak hapus. Hapus ya? Kayaknya ada beberapa yang masih. Boleh kita ingatkan. Ini sudah semua ya? Sekarang ganti kaidah berikutnya. Yang keenam. Kaidah na'at man'ud. Untuk na'at atau bukan, nggak usah kita langsung aja kaidah na'at man'ud karena simple kalau kaidah na'at man'ud. Keduanya sama. Wis ngono ta. Keduanya sama. Sama dalam hal apa? Satu, jenis. Dua, apa? Ma'rifat dan nakirah. Kemudian harokatnya. Terus ada lagi? Tiga kata ini ya. Ini ada berikutnya jumlah. Nah, yang kemarin mungkin belum kita sampaikan jumlahnya. Kalau jumlah ini nanti aja, yang penting kita sampaikan itu jumlahnya harus sama. Artinya kalau man'udnya itu jumlahnya satu benda, ya na'atnya satu. Kalau man'udnya dua benda, ya dua. Jamak atau banyak, ya banyak. Intinya makanya sama. Paling enak na'at man'ud itu. Ya, pokoknya angka ikut. Ngikut karo man'ud. Ya. Contoh. Yang belum sinten nggih? Oh nggih Pak Slamet, mengke Pak Pur ya. Monggo Pak Slamet. Apa? Ripun Pak Slamet? Hajabun, napa hajabun? Kaget aku. Oh, azabun itu belum kita kasihkan kok sudah tahu. Wah, kaget aku. Kan kosakatanya belum ada di sini. Loh, makanya saya tanya, kita belum pelajari kok sudah tahu. Masya Allah, azabun kabirun. Ya wes, diterima Pak Rahmat. Mufradat yang sudah dipelajari, ya kita terima. Coba yang lain, yang sudah dipelajari aja. Hajarun kabirun, masya Allah. Artinya apa Pak Selamat? Batu yang besar. Naatnya mana Pak Selamat? Naat itu sifat. Sifat kabirun. Iya, walaupun mungkin namanya naat man'ud tapi dibalik, ya. Naatnya kabirun, man'udnya hajarun. Ini jenisnya apa, Pak? Naat man'ud ini jenisnya apa? Mudzakkar atau muannas?
Mudzakkar atau muannas? Mudzakkar itu apa? Hah? Mudzakkar. Mudzakkar atau muannas ini? Mudzakkar. Kok tahu? Tidak ada apa? Apa? Ini jenisnya mudzakkar. Kok tahu mudzakkar dari mana? Tidak ada tak marbuto. Berarti ini mudzakkar. Naatnya sama, man'utnya sama dalam hal jenis. Man'utnya mudzakkar, naatnya juga mudzakkar. Sekarang yang muannas, Pak Anam. Naat man'ut yang muannas. Podo-podo naate. Darajatun jadidatun. Artinya apa Pak Anam? Ayo, naat mat'ud, cara mengartikannya ditambahi. Iya, berarti sepeda yang baru. Ini. Ya. Ini diingat-ingat, naat mat'ud dalam mengartikannya ditambahi yang. Sepeda yang baru. Karena ini jenisnya sama dan dia nakirah, berarti ini sifatnya umum. Sepeda yang baru. Sepedanya mana? Pokoknya sepeda yang baru. Nah, umum. Ya. Batu yang besar. Batu yang mana? Pokoknya batu yang besar. Cari batu yang besar. Batu yang besar. Pokoknya batu yang besar. Ya, ini namanya nakirah umum. Sekarang ganti mudzakkar yang ma'rifat. Pak Pur. Nah. Ma'rifat. Jangan aja terus. Oke. Sama-sama mudzakkar yang ma'rifat. Naat man'ut mudzakkar dan ma'rifat. Contohnya. Yang mudzakkar. Oke. Tadi al-qalamu terus tinggal nambahin naatnya. Oke. Pelajaran 1 kan ada. Maksud. Iya. Berarti coba al-qalamu al-maksuru. Ahsan. Al-qalamul maksuru. Pena yang patah itu. Cara yang ngetikannya pena yang patah itu. Sekarang yang mu'annas, yang ma'rifat. Pak Andi. Yang sudah mufradanya yang sudah dipelajari. Asyajaratu at-tawilatu. Artinya apa, Pak? Pohon yang tinggi itu, ya.
karena makrifat. Ya. Pohon yang tinggi itu. Itu cara ngartikannya. Kalau ini karena masih nakirah, batu yang besar, sepeda yang baru. Tapi kalau yang makrifat, pena yang patah itu, pohon yang tinggi itu. Nah, berarti naat man'ut yang makrifat ini bisakah dijadikan mubtada? Bisa. Lihat, al-qalamul maksuru, pena yang patah itu. Kenapa? Berarti membutuhkan khobar. Pena yang patah itu alal maktabi, di atas meja. Berarti khobarnya mana? Di atas meja. Alal maktabi, ala. Nah, berarti khobar itu bisa berbentuk lain. Nanti kita jelaskan. Ya, atau al-qalamul maksuru qadimun. Pena yang patah itu lama. Wis wancine ceklek mergo wis suwi gitu. Nah, usang. Nah, berarti naat man'ut yang ma'rifat ini bisa jadi mubtada. Asyajaratu tawilatu, pohon yang tinggi itu ya, amamal baiti, di depan rumah. Berarti khabarnya mana? Amamal baiti. Ada yang tanya kan? Nah, kita merujuk akhirnya menggabungkan yang sudah kita pelajari, digabung-gabung. Ditanyakan kalau memang diragukan. Demikian pula naat man'ut yang nakirah itu bisa jadi khobar. Karena khobar tadi di sana kira. Ya. Bisa jadi khobar. Coba jadikan hajarun kabirun sebagai khobar. Pak Imam. Jadikan hajarun kabirun khobar. Piye? Ya piye? Mana? Belum. Ini kan naat. Kan naat man'ut ini. Kan batu yang besar, ini kan naat. Bukan khobar. Apa yang bisa? Pak Atim, jadikan hajarun kabirun sebagai khobar. Hah? Sebagai khobar. Iya, ada hajarun kabirun. Ini batu yang besar. Simpel kan? Ada hajarun kabirun. Ini batu yang besar.
Yang ini jadikan khobar. Hadhihi darajatun jadidatun. Gampang. Ingat, khobarnya harus ngikuti mubtada. Karena ini mu'annas berarti harus juga mubtadanya mu'annas. Berarti hadhihi darajatun jadidatun atau tilka darajat. Nah, seperti itu. Gampang toh? Kan tadi ini bisa jadi mubtada. Kan kaitan toh? Tanya-tanyakan? Monggo. Iya. Bisa. Ya, jangan tanyakan, itu belum itu. Nanti malah bingung. Nanti tak jauh, tek, duh, Ustaz, tadi barusan ini malah berubah. Bingung nanti, buyar nanti. Ini pelajaran nanti nggak masuk. Ya. Ada lagi? Baik. Sekarang yang ketujuh, yang terakhir, biar nggak bingung, di antara bentuk khobar. Nah, karena kita sudah disinggung berkali-kali di dalam buku, kita berikan. Nih, di antara bentuk ya, ditambahi bentuk. Di antara bentuk khobar. Yang pertama isim dhohir. Isim dhohir itu ma'ruf. Kita ketahui ya. Kabirun, jadidun, jamilatun, qadimatun, yang dan seterusnya. Namanya isim dhohir. Jelas nggih isim dhohir nggih? Paham tak? Maksurun, qadimun, tawilun, dan seterusnya itu loh. Nadhifun, dan ya seperti itu. Namanya isim dhohir. Kemudian bentuk khobar yang kedua, jar majrur. Jar majrur itu apa? Huruf jar dan isim yang dimasuki huruf jar. Fil baiti, alal maktabi, dan seterusnya. Darah mutafun ilaih, tahtal kursiyi, amamal masjidi, dan seterusnya.
qabla zuhri. Der majrur. Dzaraf mudhof ilaih. Jadi isim setelah dzaraf namanya mudhof ilaih, sama dengan yang mudhof. Cuma hanya saja ya kaidahnya beda. Jadi isim setelah dzaraf namanya mudhofun ilaih. Kalau isim setelah huruf jar namanya majrur. Kita ambil contoh satu-satu. Yang khobarnya isim zahir. Contohnya, yang belum siapa? Abu Aufa. Abu, ini gampang ini saya. Yang belum siapa ya? Pak Pri, nggih monggo. Yang khobarnya isim zahir. Contoh susunan kalimat. Berarti kalau kita bahas khobar, berarti susunan mubtada khobar. Yang khobarnya bentuknya isim zahir. Contohnya, monggo, satu aja. Ingat, kalau tabibun syahirun, susunan apa itu? Mubtada khobar apa gimana? Ma'rifat, nakirah. Kalau nakirah, naat, man'ut. Ini, keduanya sama ini. Gitu? Nah, ingat-ingat. Jadi kalau mubtada khobar, mubtada ma'rifat, khobarnya nakirah. Yang khobarnya isim zahir tadi yang sudah kita sebutkan. Monggo. Yang tadi cuma dibentuk saja. Awalnya ma'rifat. Tadi kan jenengan tabibun syahirun toh? Nah, dirubah mubtada khobar. Awalnya ma'rifat, yang kedua nakirah. Iya, at-tabibu syahirun. Ya. Contoh yang isim zahir. At-tabibu syahirun. Artinya apa Pak Pri? Kok iyang toh? Kalau iyang itu kaidah, ayo jangan lupa. Dokter itu terkenal. Mubtada'nya mana Pak Pri? Khobarnya? Syahirunnya, khobarnya bentuknya isim apa? Zahir. Ya. Nakirah atau ma'rifat? Nakirah. Dari mana ketahuan nakirah? Syahirun. Terus? Iya, ahsan. Ingat, kalau artinya yang berarti susunan naat man'ut. Kalau mubtada khobar, dokter itu terkenal. Syahirun khobar, bentuknya isim zahir. Jelas nggih? Nah. Jadi yang kita bahas itu namanya isim zahir. Terus yang bentuknya jar majrur. Siapa yang belum tadi? Pak Mul nggih. Monggo Pak Mul. Monggo sampai kelewatan depan. Monggo. Dan
Al-kitabu alal maktabi. Artinya apa Pak Mul? Buku itu di atas meja. Mana mubtada'nya? Mana khobarnya? Alal maktabi. Bentuk khobarnya apa? Jar majrur. Jar majrurnya dari apa saja? Ala dan al maktabi. Ahsan. Contoh yang ketiga. Mas, antum. Wah, Bu Aufa belum ya tadi ya? Ya nanti tak kasih contoh yang lain. Monggo. Yang bentuknya dzaraf mudhofun ilaih. Ingat dzaraf bukan huruf jar. Beda. Dzaraf itu kata keterangan. Bisa tempat, bisa waktu. Monggo. Al-qalamu tahtal ahsan. Al-qalamu tahtal maktabi. Maktabi. Nek gak jadid maktab. Ya wis ra apa-apa. Artinya apa, Mas? Mana mubtada'nya? Mubtada'nya mana? Al-qalamu. Khabarnya? Hah? Ala. Tahtal maktab. Bentuknya apa? Dzaraf mudhofun ilaih. Bentuknya dzaraf mudhofun ilaih. Dzarafnya mana? Tahta. Mudhofun ilaihnya al-maktabi. Jadi ini khabarnya. Tahtal maktabi. Bentuknya dzaraf mudhofun ilaih. Abu Aufa, contoh lagi yang ini. Sudah tiga-tiganya. Ben, nyapo. Isim zahir. Ojo dadit. Habire sogire kok gak nate ya. An-nafidatu maftuhatun. Enak tuh ya. Apa artinya? Mana mubtada'nya? An-nafidatu. Mana khabarnya? Maftuhatun. Bentuknya apa itu khabar? Maftuhatun bentuknya apa? Isim zahir. Ya. Kemudian yang jar majrur. Lainnya banyak ini mufradat sing ada di buku itu. Selali kabeh wong piye. Apa? Apa? Al-babu. Ini gampang-gampang aja. Maksudnya gampang sing yang lainnya, mufradat yang lainnya. Ikan itu di dalam air, kan enak toh? Kan enak. Sama aku fil ma'i ya. Nah, mana mubtada'nya? As-samaku. Khobarnya fil ma'i. Bentuknya khobar apa? Jar majrurnya terdiri dari
fi dan al-ma'i. Terus yang ketiga, dzaraf mudhofun ilaih. Fasli kan termasuk di dalam madrasah. Iya, itu al-madrasatul apa tadi? Jadidatune. Lagi bangun sekolahan kita ini. Al-madrasatu al-jam as-saghiratu al-jamilatu ya. Amamal masjidi, sekolahan yang indah itu atau yang besar itu di depan masjid. Khobarnya berbentuk apa? Dzaraf. Iya, jangan mudhaf ilaih ya. Dzaraf mudhaf ilaih. Mana dzaraf mudhaf ilaih tadi? Yang kalimat antum amamal masjidi terdiri dari dzarafnya apa? Amama mudhafun ilaihnya al-masjidi. Khobarnya apa? Mubtada'nya al-madrasatu. Al-jadidatunya sebagai naat. Ingat, naat matut memang dibalik istilahnya, cuma susunannya man'ut dulu baru nah. Ya. Paham? Oh, ini tetap. Ya. Ulek-ulek ya. Ternyata kalau kita simpulkan nggak keluar dari ma'rifat nakirah. Gitu ya. Mas Wisnu paham? Paham. Inilah bentuk-bentuk khobar. Ya, isim dzahir. Oh, ternyata yang jadidun kabirun ya itu banyak namanya isim dzahir. Ya. Kalau lebih rinci lagi, isim dzahir itu ada 2. Nah, perlu itu. Ya. Kalau pengen tahu isim jamid dan isim mustaq. Ya. Isim jamid itu isim yang enggak ada asal usulnya. Ya. Contohnya apa? Contohnya seperti ambil contoh aja, aja yang mustaq dulu. Mustaq itu kabirun. Kabirun itu berasal dari kaburo, ya. Tawilun berasal dari tawula, sagirun saguro. Nah, itu namanya isim mustaq. Hadza wallahu alam. Ini murojaah hari ini. Bertanya kan? Ya. Jangan di luar ini. Ya, jangan di luar ini. Nggih, monggo. Kok rajulan seorang gimana maksudnya? Ribun. Rajulun. Nggih. Ya, itu hanya retorika penerjemah aja. Nah, jadi terjemah itu kadang itu diartikan bebas, diartikan letterlock. Gitu. Ya, jadi kalau sa'ah artinya banyak. Jadi dalam satu kata itu mempunyai banyak makna. Kalau sa'atun lihat konteks kalimatnya. As-sa'atu fi alal jidari. As-sa'atu alal jidari. Jidar apa jidar? Jidar, dinding. Jidarun, dinding. As-sa'atu alal jidari berarti jam itu di atas nempel di dinding. Itu as-sa'atu diartikan jam. Kemudian ketika kita berbicara mata sa'ah, ya, ada seorang lelaki yang tanya kepada Rasulullah, mata sa'ah. Kira-kira as-sa'ah di sini artinya apa? Hari kiamat.
Gak mungkin masuk laki-laki kapan jam tangan? Gak mungkin. Laki-laki teko jam tangan nih Nabi, gak mungkin. As-sa'ah artinya hari kiamat. Ya, jadi satu kata itu bisa mempunyai makna yang lebih dari satu tergantung konteks kalimatnya. Kalau rajulun bisa diartikan lelaki, bisa diartikan pemuda, bisa diartikan seorang. Nah, itu sesuai dengan bagaimana konteks kalimat yang sebelumnya. Paham nggih? Maktab, maktab yang kita pahami saat ini apa? Meja. Bisa bermakna kantor. Maktab bisa bermakna kantor. Ya, maktabul barid. Apa maktabul barid? Kantor pos. Bukan meja pos. Ya, kantor pos. Ya, ainal mudarisu huwa fil maktab. Dia di kantor. Al maktab bermakna kantor. Ghurfah bermakna apa? Kantor juga, bermakna kamar, bermakna ruangan juga. Nah, tergantung konteks kalimatnya. Nah, di sini kita mengartikan sesuai dengan yang difahami di buku. Nanti berjalannya waktu, antum nanti akan tahu, oh ini maknanya yang lain begini. Ilmu itu akan berjalan dengan sendirinya. Paham nggih? Nah, ada lagi? Sebentar, Pak. Dzaraf mudhofun itu hanya sebatas nama. Nah, ya, dzaraf itu tahta, amama. Isim setelah dzaraf namanya mudhofun ilai. Tahtal maktabi. Di bawah meja al-maktab namanya mudhofun ilai. Itu. Jangan bingung pokoknya. Oh, namanya gitu toh tadi. Iya, gitu aja. Gampang toh. Jangan berpikir yang lebih. Nanti malah mumet. Oh, namanya itu. Ya, namanya setelah dzaraf itu mudhofun ilai. Monggo. Iya, kan sama. Harokatnya. Sama dalam hal apa? Jenis, ma'rifat, nakirah, harokatnya, jumlahnya. Alal. Al-baitu. Al-baitu. Wah, rumah itu di atas meja. Wah. Al-qalamu alal maktabi. Pena itu di atas meja ini. Tahtal maktabi. Kan beda. Hah? Nontonnya nggak ada. Seperti contohnya. Hajarun kabirun, darajatun jadidatun, al-qalamul maksuru. Ini contohnya. Nah ini. Tidak ada huruf jernya, tidak ada dzarafnya. Ini contohnya. Bisa dikembangkan sendiri. Baitun jadidun, baitun qadimun, qalamun maksurun, qalamun qadimun, qamisun wasihun, mindilun nadhifun. Nah, itu naat makna semua. Yang artinya ditambahi yang. Qamisun jadi qamisun nadhifun, kemeja yang bersih. Mindilun wasihun, sapu tangan yang kotor. Wasihun bukan wasi'un. Paham nggih? Nah, tadi siapa? Monggo Pak Beli. Nggih. Jangan bingung. Nggih. Nggih. Paham? Ya. Ya. Hmm. Jumlahnya ya ini belum kita bahas. Nah, nanti aja. Makanya saya kasihkan dulu jumlahnya tapi belum kita bahas. Ya, jumlahnya itu jumlah bendanya itu.
Tapi ini belum, cuma mukadimah saja. Jadi jangan dipikir ini ya. Iya, namanya seperti dzaraf itu namanya mudhofun ilaih. Ya. Jadi al-mim sahatu ini kan kalau alal maktabi berarti jar majrur ya. Nah, tahtal maktabi ya. Penghapus itu di bawah meja. Tahta dzaraf al maktabi mudhofun ilaih. Itu namanya aja. Nama aja ya. Nggih. Semua dzaraf tahta, amama, qabla, ba'da, khalfa itu. Yang kemarin kita bahas sudah toh? Khalfa di belakang, amama di depan, qabla sebelum, ba'da setelah, tahta di bawah, fauqa di atas. Sekali lagi, depan apa? Belakang, atas, fauqa. Ya, kalau ala kan fauqa di atas, di bawah tahta. Sebelum, qabla, setelah, ba'da. Itu semua namanya dzaraf. Kalau amama, khalfa, fauqa, tahta, dzaraf tempat. Qabla, ba'da, dzaraf waktu. Sudah kan itu? Sudah. Nah, semuanya dzaraf. Isim setelah dzaraf namanya mudhof ilaih. Harokatnya apa? Kasrah. Seperti itu. Dzaraf mudhofun ilaih bisa berbentuk dijadikan khobar. Paham nggih? Insyaallah tenanan. Nggih, pelan-pelan nggih. Makanya kita ulang semakin mantep. Ya. Cukup? Asik kok memang bahasa Arab itu. Enggak terasa waktunya wis 7:30 lebih. Tapi hadallahu alam, kita cukupkan. Saya ulangi, saya tegaskan, kalau memang belum paham, tanyakan. Jangan malu. Walaupun itu sudah pelajaran kita bahas lama, kalau lupa tanyakan lagi. Jangan ragu-ragu. Ya. Baik. Demikian, wallahu ta'ala alam. Semoga diberikan kemudahan dan pemahaman dan istiqomah dalam belajar bahasa Arab, kesabaran dan ketelatenan. Amin ya rabbal alamin. Hadza wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.